Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Jangan luar binasa, tidak boleh. Kadang-kadang orang bercanda suka ngomong luar binasa. Berhati-hati ketika memperkatakan sesuatu. Terkadang itu bisa menjadi doa. Karena apa yang keluar dari mulut kita didengar oleh iblis. Nah, saya akan mengajarkan kita hari ini bagaimana untuk kita melihat bahwa sebenarnya kenapa manusia menganggap Tuhan itu tidak mudah ditebak. Saya kasih contoh dulu. Beberapa orang mengatakan Tuhan itu sepertinya sulit untuk dipercaya. Anda pernah dengar nggak buat yang disuruh diet, suruh makan sayur dan buah-buahan katanya untuk diet. Sekarang saya kasih contoh. Gajah kurus nggak? Badak kurus nggak? Gorila kurus nggak? Makanannya sayur sama buah loh. Sekarang percaya nggak kalau diet itu makan buah sama sayur? Enggak, karena buah juga mengandung banyak gula. Lalu makannya sekilo tiap hari sayurnya. Jangan percaya katanya. Jadi ada beberapa orang bilang gak usah percaya Tuhan. Kemudian katanya, oh ada yang paling mudah untuk bisa kurus. Suruh berenang. Karena semua badan gerak. Saya tanya, ikan paus kurus tidak? Enggak loh. Padahal ikan paus itu kalau berenang itu berkilo-kilo. Kadang ribuan kilo. Pernah kurus enggak? Anaknya aja lahir langsung gede kok. Yang bikin kurus itu sebenarnya sederhana. Mandi pakai sabun cuci piring yang menghilangkan lemak. Ya, apa mereknya itu? Menghilangkan lemak. Nah, itu bisa kurus itu. Pasti lemaknya hilang semua ya. Nah, kita akan belajar hari ini kenapa Tuhan itu susah ditebak. Yang pertama, Tuhan itu susah ditebak karena pertama kita berpikir gini. Prosesnya lama seperti tidak profesional. Di sini yang suka protes kalau prosesnya lama biasanya itu di rumah sakit ya. Saya kalau di rumah sakit itu kalau nunggu obat, lebih lama nunggu obatnya kalau di Surabaya ya, daripada nunggu dokternya. Saya bisa memilih, bisa minta resepnya nggak? Kadang nunggu resepnya pun orangnya kasih tuh nunggu. Nah itu saya bisa protes. Kalian ini profesional tidak kerjanya. Sekarang kalau Tuhan bekerja lama, mau nggak ngomong ke Tuhan, Tuhan profesional tidak jadi Tuhan. Tuhan ini profesional sih tidak. Kok kalau bikin proses panjang-panjang, katanya Tuhan itu maha bisa, maha hebat. Kenapa prosesnya dalam hidup itu lama? Anda sekarang berdoa supaya pekerjaan Anda diberkati, kok lama? Anda sekarang berdoa minta dikasih kesembuhan, kok lama? Saya tanya, ketika kita berdoa, beberapa orang yang minta berdoa, diberikan kesembuhan untuk orang tuanya, maaf, kok malah mati? Ada satu pendeta bilang, saya sudah 2 kali doakan orang sakit. Besoknya mati. Saya akhirnya dibilang pendeta khusus mendoakan orang supaya mati. Setelah itu kalau ada orang sakit dia nggak mau doakan. Terus ada orang bilang, loh kok Tuhan tidak menyembuhkan, kok malah mati? Ayo, kira-kira ketika Anda berdoa untuk orang tua Anda, biasanya begitu Tuhan kasih kesembuhan, ternyata malah mati. Sakit hati tidak? Saya ketika berdoa untuk papa saya, yang kakak-kakak saya ngomong seperti ini, doakan biar papa sembuh. Lah papa saya sudah 81 tahun. Saya bilang seperti ini, saya tidak mau mendoakan sembuh, saya juga tidak mau mendoakan mati. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan yang terbaik. Dalam doa seperti ini, karena saya sudah punya kelegaan yang menerima apapun yang Tuhan lakukan, saya tidak masalah. Tapi kakak saya yang di atas saya sempat merasa, aduh kok gak sembuh ya. Jadi dia ada sebulan, 2 bulan tuh nangis tuh. Karena merasa bahwa, kok doa kita tidak dijawab. Saya bilang seperti ini. Saya bertanya, ketika orang tua Anda sakit, maaf loh ya, kemudian Anda ingin dia sembuh tapi tetap tiduran. Mana yang lebih baik? Dia tiduran, tidak bisa apa-apa, atau memang kembali ke rumah Bapak? Kalau kita bilang kembali ke rumah Bapak sepertinya jahat ya. Tapi saya tanya, jujur, ketika Anda sudah tua, nggak usah orang tua, Anda sudah di tempat tidur, tidak bisa jalan pipis di tempat tidur, Anda doanya apa? Mau sembuh, apa mau pulang ke rumah Bapak? Ayo, ada orang takut mati. Pasti tidak mau, pasti minta sembuh toh. Kenapa? Mau cari apa lagi? Udah umur sudah segitu, mau panjang umur sepanjang apa? Nah ini yang sering kita bilang, kenapa Tuhan ketika kita berdoa kok jawabnya tidak seperti yang kita mau, prosesnya lama. Udah gitu ada orang minta sembuhnya kok lama. Ada orang menikah di usia 20-an lah, tidak punya anak. Sampai umur mau 40 katanya nggak mungkin punya anak. Tuhan kasih di umur 37. Tuhan kasih di umur 38. Kenapa Tuhan tunggu? Kenapa proses Tuhan begitu lama? Berarti Tuhan tidak profesional. Kita baca ayatnya. Mazmur 121
Ayat 3-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan itu tidak pernah tidur mengurus hidup kita. Gembala saja, Bu Nani, mosok Bu Nani ngurusi gereja ndak tidur-tidur, Bu? Pak Abed ngurusi sapi tidur ndak? Tidur, mosok ndak tidur? Ada di sini ngurusi sesuatu ndak tidur? Ndak mungkin, pasti tidur. Secinta-cintanya Anda terhadap sesuatu, sebesar apapun tanggung jawab Anda terhadap sesuatu, pasti Anda tidur. Ndak mungkin ndak tidur. Tapi Tuhan tidak pernah tidur ngurus hidup kita. Masih ngomong Tuhan tidak profesional. Sekarang saya bilang gini, mungkin Anda belum pernah nonton. Ada orang bilang ke Tuhan, Tuhan ini lama jawab doa. Kemudian dia bilang, aku aja jadi Tuhan. Ternyata Tuhan kasih dia waktu untuk menjadi Tuhan. Waktu dia dengar doa, awalnya dia senang. Ya waktu itu di film katanya dia jawab pakai komputer doanya gitu ya. Tapi lama-lama dia stres jadi Tuhan. Karena ada orang mendoakan yang sama, sudah dijawab salah. Dia doa lagi, salah lagi. Akhirnya dia ngamuk jadi Tuhan. Nah Tuhan bilang gini, ketika kamu berdoa, itu dia komplain sama Tuhan. Karena dia merasa bahwa kenapa Tuhan ini kalau jawab doa kok tidak sesuai. Coba kalau aku jadi Tuhan, aku akan membuat semua manusia bahagia. Dia menjadi Tuhan. Ternyata dia yang tidak bahagia jadi Tuhan. Nah di sini ketika kita mengatakan Tuhan tidak profesional, karena Tuhan terlalu lama, Tuhan mungkin ketiduran. Firman Allah katakan Tuhan tidak pernah terlelap. Jadi hari ini apapun yang kita lalui, mungkin sakit hidup ini, tapi Tuhan tidak tidur, dia lihat kok. Tuhan kok aku belum sembuh? Tenang. Sama seperti ketika Yesus ada di atas perahu. Murid-murid kan pada takut. Saya kasih sebuah contoh. Anda tahu awal-awal sampai sekarang juga ya, jam tangan yang mahal itu sebenarnya bukan jam tangan digital. Yang harganya M, itu pembuatannya lama. Tahu kenapa? Buatnya itu, yang gigi-gigi yang di dalam itu detail dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu saya lihat prosesnya, membaca prosesnya aja saya capek. Jadi pertama di desain dulu, setelah desain itu membuat giginya itu harus presisi dan karena dia tidak digerakkan oleh baterai, tetapi itu jadi ada dua macam namanya jam tangan mekanik itu. Nah itu butuh waktu yang sangat lama, makanya harganya bisa mahal sampai M. Membuat itu karena saking detailnya harganya pun mahal, bukan hanya karena mereknya, awalnya memang mahal karena yang buat profesional. Orang-orang yang mau memesan jam tangan ini mereka bisa butuh waktu 2-3 tahun. Karena pembuatannya tidak pakai mesin, manusia yang membuat. Yang pakai mesin hanya untuk buat ininya aja ya, materialnya. Tetapi untuk merangkainya itu manusia. Nah itu lama prosesnya. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan sangat mahal, itu butuh waktu yang lama. Hari ini ketika hidup kita diproses lama, mau cepat atau mau lama? Di sini yang suka buat kue, siapa? Pernah nggak Anda buat kue, terus Anda angkat kecepatan? Itu bantet toh. Kalau kelamaan kegosongan, betul loh. Kecepatan bantet. Tuhan juga begitu. Tuhan tidak akan pernah lama, karena dia tahu itu bakal hasilnya tidak bagus. Tuhan memberikan waktu yang tepat. Ketika dikatakan tadi, bahwa sesungguhnya tidak terlelap. Jadi apapun yang kita jalani hari ini, Tuhan nggak tidur loh. Jadi hati-hati kalau komplain sama Tuhan. Mata Tuhan sudah melotot, kita bilang, kok tidur? Tuhan bilang, lihat mata saya. Teman saya dulu pernah, jadi dia beli kacamata, yang langsung ada mata kebuka gitu. Pas dibuka ternyata dia lagi tidur gini. Saya bilang, itu kacamata apa? Jadi kalau dia zoom, dia pakai kacamata. Dan ternyata kalau zoom, saya cuma merasa kok, dia kok, matanya kok nggak gede-gede. Saya WA. Sebentar, matamu kok lain ya? Apa karena efek atau apa? Terus dia foto pakai WA. Ini loh, kacamata apa tuh? Jadi kalau zoom, dosen pikir dia lagi kuliah. Ternyata dia tuh tidur gitu. Nah, cuma matanya kan aneh. Kok aneh mata anak ini tak WA? Ternyata dia pakai kacamata yang ada gambar mata. Jadi kayak melek gitu. Nah, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak bohong. Mata Tuhan terbuka untuk melihat hidup kita. Kadang kita gini, ketika menunggu Tuhan,
Kita bilang seperti itu, Tuhan bisa nggak prosesnya dipercepat? Tadi saya katakan ketika prosesnya dipercepat itu bisa bantu. Tuhan juga tidak pernah lama. Anda pernah melihat anak-anak yang memutuskan, kecuali di desa ya, di desa itu kan kadang dijodohkan di usia belasan tahun. Jadi ada anak itu tamat SMA langsung ingin menikah, jadi umurnya 18. Alasannya gini, yang penting dia keluar dari rumah ibunya. Jadi kadang-kadang gini, ada beberapa anak gadis tidak mau tinggal di rumah ibunya karena disuruh ibunya bangun pagi, suruh nyapu, suruh ngepel. Ibunya bilang, emang kalau menikah tidak. Ya kalau menikah katanya pikirnya hidupnya lebih istimewa. Jadi babu. Lah babunya 2 kali lagi, karena kenapa? Ada mertua, ada ipar, ada adik ipar. Dia menikah, keluar dia pikir hidupnya, ya namanya waktu pacaran dengan pacarannya ya tentu tiap malam keluar. Setelah menikah, jangankan mau keluar, dia pakai bedak, mertuanya bilang, mau kemana? Pakai bedak, tau loh itu. Nah, jadi dia berpikir itu keputusan yang tepat, dengan cepat menikah, keluar dari rumahnya. Akhirnya dia setelah punya anak, umur berapa gitu, itu yang pernah kami konselingi dulu di waktu saya masih di Padang itu. Jadi umurnya 29, anaknya udah umur berapa ya? 10 atau berapa? Dia salahkan Tuhan. Nah akhirnya waktu itu mentor saya bilang seperti ini, loh waktu itu yang suruh kamu nikah siapa? Kamu dipaksa? Enggak, saya memang sengaja mau menikah cepat biar keluar dari rumah orang tua. Nah terus kok jadi Tuhan yang salah? Loh kenapa Tuhan tidak membuat hidupku lebih bahagia ketika menikah? Yang bilang menikah bahagia siapa? Menikah itu panggilan Tuhan. Apakah menjamin bahagia? Tidak. Menikah artinya ya saya beritahu, menikah artinya menambah masalah hidup. Amin. Tadi kan masalah Anda cuma Anda, ya toh? Ya sama orang tua lah. Tapi sama orang tua kan masih bisa mokong, ya toh? Setelah menikah, ada bapak mertua, ibu mertua, ada ipar, ada istrinya ipar, ada suaminya ipar, belum adik ipar. Nah, satu rumah lagi. Coba. Berarti nambah masalah. Ingat ya Sarah ya, jangan cepet-cepet ya. Jangan tambah susah hidupmu. Mana yang satu lagi tadi yang main drum? No. Nah, yang jomblo-jomblo jangan buru-buru. Daripada kamu cepet stroke, mending nonton sapi balapan ya daripada menikah. Tapi saya beritahu karena kita selalu meminta Tuhan untuk melakukan dengan cepat sesuatu. Jangan tunggu waktu Tuhan yang tepat. Ketika saya juga waktu itu sama suami saya minta kepengen punya anak, tapi Tuhan tunda sampai 4 tahun kami baru punya anak. Meski dengan proses itu proses yang tidak enak, tapi itu waktunya Tuhan. Karena waktu itu juga utang kami banyak. Karena kami waktu masih cicil rumah, mungkin Tuhan bilang, kalau punya anak nanti biayanya mahal. Tuhan tahu keuangan kami. Jadi Tuhan bilang kalau dikasih anak langsung 5, sekarang saya kepengen punya anak 5 waktu itu. Tapi ternyata produksinya kurang bagus ya. Nah, jadi Tuhan itu tahu kapan waktu memberi dan kapan harus menunda, bukan tidak memberi. Ada satu orang, dia itu WA, jadi temannya itu kerja di bioskop. Dia WA temannya, Bang, bioskop buka jam berapa? Yang jaga bioskop bilang jam 11. Bang, jam 9 aja ya. Duh, orang bioskop buka jam 11 kok. Siapa yang mau nonton pagi-pagi? Terus dia bilang, aku mau sekarang bang. Udah ada film jam 9. Terus beberapa menit kemudian, Bang jam 10 aja ya bang ya, jam 10. Jam 11. Tawar lagi ya bang ya. Jam 10.30 lah. Marah temennya. Loh, kamu kok maksa orang buka bioskop tuh kenapa sih? Ini kalau buka jam 11 ya jam 11, saya cuma kerja di sini. Bang, kemarin sebenarnya saya nonton film, tapi ketiduran, bioskopnya ditutup. Jadi saya ketutup di bioskop. Kalau abang buka jam 9, saya mau keluar, saya kelaparan bang. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan terjebak dalam keinginannya, karena seperti ini. Berpikir bahwa ketika Tuhan menjawab dengan cepat, hidupnya akan bahagia. Ketika pekerjaannya diberkati dengan cepat, banyak uangnya, hidupnya akan bahagia. Tidak. Karena itu penilaian kita. Tuhan tahu kok. Makanya saya pernah kasih contoh. Kalau anak Anda umur 10 tahun, minta sepeda motor, beli nggak? Itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Kemarin yang baru kecelakaan di Surabaya itu kan karena anaknya umur berapa tuh? 11,
sama teman-temannya bawa sepeda motor. Sudah kakinya gantung, nggak bisa bawa motor, bonceng 3 sama teman-temannya tidak pakai helm. Mereka yang nabrak, ya jatuh. Terus yang mau disalahkan siapa? Mobil. Nah akhirnya karena memang banyak orang yang melihat, ya yang disalahkan ya orang tuanya. Siapa suruh anak 11 tahun, SD nggak salah. Anak 11 tahun bawa sepeda motor. Dan 3-3-nya itu anak SD. Itu yang tidak bertanggung jawab orang tuanya. Nah ketika Tuhan menjawab doa kita dengan cepat, berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Jadi hari ini kalau nunggu janji Tuhan, sabar. Orang Kristen itu kurang vitamin S. Vitamin apa itu? Sabar. Ngomel terus sama Tuhan. Lama Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah proses Tuhan lama, bukan karena Tuhan tidak profesional. Karena Tuhan sedang menyediakan yang terbaik dan tepat waktu. Yang kedua adalah ketika menunggu janji Tuhan, itu kita seperti oleng kiri, oleng kanan, seperti mau tenggelam. Anda pernah bekerja, tiba-tiba hasilnya malah bangkrut. Apalagi terakhir ada yang cerita ke saya, karena musim kurang bagus, yang tanam bawang kapan lalu di Nganjuk, banyak yang gagal, tapi ada satu anak Tuhan, bawangnya toh yang berhasil. Kemudian ada yang tanam padi ya waktu itu ya, banyak yang gagal. Jadi beberapa petani itu gagal dengan pertaniannya. Nah, mereka mengatakan seperti ini, kami sudah mengeluarkan ya uang, tetapi akhirnya kan gagal karena cuaca yang tidak bagus. Kemudian ada juga yang membuka usaha, jadi dia sudah beli gerobak, saya nggak tahu, jadi gerobaknya itu jadi dia sudah pinjam uang, gerobak yang buat jualan itu katanya 3 jutaan, saya bilang mahal sekali gerobak ya, 3 jutaan, terus dia cari modal 2 juta untuk jualan apa dia sebut, jadi buat didorong-dorong di pasar gitu. Nah ternyata dalam 1 bulan itu dia rugi, karena apa yang dia jual setiap hari tidak menutupi biaya yang tadi. Saya bilang seperti ini, ketika modalmu keluar misalnya 5 juta, dalam 1 bulan kamu berharap bisa mendapat 10 juta. Belum tentu, karena namanya juga berbisnis, tidak semudah itu. Tetapi ketika kita orang percaya, doakan kalau memang itu berkat dari Tuhan. Prosesnya itu kita harus tahu supaya gini, supaya kita mengandalkan Tuhan. Banyak orang membuka usaha, melakukan usaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Berpikir dia mampu karena pinter, berpikir karena dia, aku bisa kok. Tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Baru mengandalkan Tuhan ketika kepepet. Ini keliru. Jadi ketika dikatakan tadi, oleng kiri, oleng kanan seperti mau tenggelam. Ingat cerita yang Yesus dengan murid-murid? Para murid kan takut itu. Kita baca dulu Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut? Hari ini apa yang kita takutkan? Takut mati, takut sakit, takut miskin. Ada orang, saya juga sering bercanda, tapi itu candaan. Ada orang kan alergi telur. Ada orang alergi udang. Saya alergi miskin. Ada orang bilang, saya alergi. Semua orang alergi miskin. Orang tidak mau miskin. Tapi sebenarnya kalau di hadapan Tuhan, miskin itu adalah miskin karakter. Banyak kita melihat kemiskinan itu hanya melihat apa yang kita punya. Ingat, selagi kita masih bisa makan, yang kita makan nasi bukan batu, bukan kaki meja, kita kaya. Kalau Anda makan kaki meja berarti Anda curut. Kalau curut di sini, curut juga bahasa Jawanya. Tikus yang kecil, nah, no. Berarti kalau Anda masih makan nasi, Anda masih diberkati Tuhan. Kalau Anda sudah gigiti meja gereja, kenapa Bapak ini gigiti meja gereja? Berarti Anda sudah jadi curut. Nah, itu baru miskin namanya. Masih makan tahu, puji Tuhan. Orang yang banyak makan tahu pintar, karena banyak tahu. Makanya saya bilang ya, orang-orang Kediri ini semua orang pintar, karena tiap hari tahu. Apa-apa tahu. Ini tahu, semua tahu. Karena pintar. Nah itu berkat Tuhan untuk orang Kediri. Berbahagialah menjadi orang Kediri. Ayat ini tadi mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Malu loh kalau Tuhan bilang seperti itu. Tuhan bilang, kamu yang kurang percaya. Sebentar, ke gereja tiap minggu. Pelayan di gereja. Oh, tapi kok begini ya? Malu sama Tuhan.
Nggak malu, apalagi hari ini pakai baju putih semua toh. Pakai baju putih semua kayak gereja Mormon. Nggak, saya bercanda. Tapi saya beritahu, betapa malunya kita ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin kasih persembahan. Kok kerjanya takut tiap hari? Takut miskin, takut sakit, takut mati, takut usahanya tidak berhasil. Banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Firman Allah katakan ketika hidup kita seperti oleng, seperti di atas kapal, Tuhan Yesus ada di atas kapal itu. Hari ini di dalam rumah Anda, ada Yesus di dalamnya. Dalam usaha pekerjaan Anda, ada Yesus di dalamnya. Dalam pelayanan Anda, ada Yesus di dalamnya. Apakah aman? Aman. Tapi apakah jalannya mulus-mulus? Tidak. Ya namanya di atas kapal pasti ada badai. Bakal tenggelam? Tidak. Karena kenapa? Kalau iblis datang untuk menenggelamkan, Tuhan akan menghardiknya. Tapi Tuhan akan membiarkan itu goyang. Makanya terkadang ketika goyang itu iman kita di sana juga goyang. Kita mulai bertanya-tanya, loh kok Tuhan gak ada? Tuhan ada. Kalau waktu itu tidak ada Yesus, contohnya di atas kapal. Tapi Yesus, ingat satu ceritanya lagi ketika Yesus berjalan di atas air. Berarti Yesus kan tidak pernah jauh. Intinya seperti ini. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ini sebenarnya paling takut naik pesawat. Bukan naik pesawat sih. Saya takut ketinggian. Nah saya pernah waktu pas itu kami kalau nggak salah pulang dari Hong Kong waktu itu ya. Sejak itu saya sedikit trauma naik pesawat. Tiba-tiba pesawatnya, Yesus Tuhan, turunnya itu nggak pelan-pelan, nah dia, saya dengan teman saya waktu kita sama teman berdua, kami berdua yang bangun. Saya sampai takut. Nah waktu itu ternyata gini, cuaca di Hong Kong itu angin. Jadi sepeda motor Anda buat begini pas angin, sepeda motornya keset. Saya menyaksikan itu. Jadi ada ibu-ibu sama anaknya jalan bawa payung, keseret sama anginnya. Akhirnya ada 4 pemuda pegangan tangan, terus pegangan di listrik. Nah waktu mereka pegangan, pokoknya sampai angin itu berhenti. Saya lihat sepeda motor itu loh di bawah angin. Jadi jatuh. Saking sepeda motor itu kan berat. Nah sepeda motor itu keseret seperti itu. Nah saya bisa melihat bahwa kalau seorang pilot menghindari hal yang seperti itu, berarti dia sebenarnya sedang menyelamatkan supaya tidak terjadi benturan yang keras. Jadi ketika pesawat itu jatuh, aduh. Nah dia menghindari karena pasti ada monitor ya, pasti ada angin yang kencang di mana harus turun berapa kaki. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika ada yang oleng, Tuhan sedang menghindari kita untuk mengalami hal yang menyakitkan. Kenapa terkadang usaha Anda oleng? Karena Tuhan tahu ketika tiba-tiba usaha Anda bagus, itu suatu saat Anda akan celaka karenanya. Entah Anda ditipu orang, atau Anda menipu orang, atau Anda jadi sombong. Jadi terkadang Tuhan melewatkan satu proses dulu di mana itu sedikit agak ngesot kemana, agak oleng kemana, tapi tidak akan tenggelam. Ini proses Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya sedang menyelamatkan. Kalau hari ini masalah dalam hidup Anda masih belum ada solusinya, bukan belum ada. Tuhan sedikit mengubah alur supaya kita tidak celaka. Kita mau alur yang kita mau, Tuhan bilang di situ celaka. Jangan ngotot. Ketika Tuhan yang tahu di mana jalan yang tepat, ikuti maunya Tuhan. Jangan ikuti maunya kita. Tuhan bilang lewat sini dikit, kejauhan Tuhan. Di sini siapa yang suka bawa motor, suka jalan potong supaya cepat. Tidak mau lewat jalan besar tapi jauh. Kalau bisa lewat gang, lewat yang sempit-sempit. Siapa? Pasti semua. Pasti semua, tidak mungkin. Kalau bawa motor kan masih bisa lewat gang. Anda pasti mencari jalan yang paling cepat, meskipun itu jalannya nggak enak. Yang penting cepat dulu. Itu kebiasaan manusia. Jujur, yang tidak seperti itu di mana? Ada nggak di sini? Misalnya Anda harus ke satu tempat. Kalau lewat jalan besar itu 4 kilo. Tapi lewat sawah-sawah 1,5 kilo. Anda pilih mana? 1,5 kilo lah. Meskipun kadang itu kadang saya melihat ya, orang yang bawa sepeda motor yang ada di sawah itu kok bisa ya dia segini loh. Terus dia nyebrang terus sampai ke jalan sana. Saya bilang hebat bapak ini. Saya terkadang di dalam hati, kapan jatuhnya ya, kapan jatuhnya ya, nggak jatuh-jatuh. Nah, kita seperti itu. Ada hal
yang kita merasa bahwa Tuhan kenapa harus oleng ke sini, kenapa harus minggir ke sini. Tuhan sedang menyelamatkan kita. Nah, dalam proses pembentukan yang seperti ini, yang oleng hidupnya, saya beri contoh, Yusuf. Kan prosesnya tidak enak Yusuf itu. Kenapa prosesnya Yusuf itu tidak dibuat yang enak gitu? Atau Yakub? Kalau Yusuf kan sudah dibenci saudara-saudaranya, dijual, terus jadi budak, udah dia punya mimpi, terus dia yang janji mau kasih memperkenalkan dia sama raja, tidak juga, jadi melupakan dia. Nah, prosesnya dia itu tidak enak. Anda mau proses seperti ini? Pasti tidak mau. Tapi kalau itu bisa membentuk Anda, menyelamatkan Anda, kalau proses itu bisa menyelamatkan Anda, saya percaya Anda pasti mau. Proses yang paling berat lagi Daud. Itu kita sudah tahu ya kalau Daud ya. Daud prosesnya juga seperti itu. Meskipun di saat proses itu, ingat nggak cerita waktu Daud berdoa supaya anaknya sembuh? Dia puasa 3 hari. Oh, bersungguh-sungguh dia di hadapan Tuhan. Ternyata mati anaknya. Ketika Anda berdoa untuk, tadi kan saya cerita kasih contoh orang tua, itu kan sudah tua. Kalau anak ini loh, anaknya masih kecil, dia berdoa Tuhan sembuhkan, 3 hari dia puasa. Suami saya pernah puasa 1 bulan ya, Dit ya. Waktu kehamilan yang ketiga kalau nggak salah atau kedua. Dia berpuasa karena kami sudah pengalaman keguguran pertama dan kedua. Yang ketiga suami saya puasa 1 bulan sampai kurus betul, sampai kayak nggak diurus istrinya. Dia puasa 1 bulan karena dia berdoa, Tuhan, kami percaya kehamilan yang ketiga ini datang dari Tuhan. Ternyata keguguran yang ketiga. Meskipun suami saya puasa 1 bulan, Tuhan tidak menjawab seperti yang dia mau. Saya bertanya, ketika Anda berpuasa 1 bulan, sampai Anda kurus, turun 10 kilo, terus Anda sakit hati tidak sama Tuhan? Salahku apa Tuhan? Aku sudah setia, sudah puasa, kok jawabannya begini? Ada rasa kecewa kepada Tuhan saat itu. Tapi jangan berlama-lama, kalau kita sedih boleh. Ini yang dialami oleh Daud. Ketika dia merasakan kesedihan itu, dia bilang, sudah. Langsung dia buka bajunya, dia ganti bajunya, ditanya sama orang-orangnya, loh kok sudah ganti baju? Ya sudah, itu udah mati, semua diapain lagi, katanya begitu. Artinya gini, mau doakan yang mati hidup, ya sudah selesai. Jadi Daud juga tidak ngotot bahwa ya kalau sudah mati. Tapi apakah waktu itu ada rasa sakit hati, maksudnya kekecewaan? Pasti ada. Baca aja Mazmurnya Daud. Kalau menunggu janji Tuhan itu dengan proses yang seperti ini, kalau oleng itu kan kita suka deg-degan ya, suka deg-degan. Di sini yang suka denger siapa di sini yang jomblo ya? Kalau denger dipuji-puji gitu, dirayu-rayu, deg-degan nggak artinya? Deg-deg-deg. Nah, ada satu cowok bilang gini sama lagi pacaran di taman, pacaran. Dek, ngomong sesuatu lah yang bikin hatiku deg-degan. Kenapa? Biar enak pacarannya, kalau ngomong mesra-mesra gitu, terus ada kata-kata yang putis-putis gitu kan enak. Terus cewek bilang, oh iya, Mas, istrimu ada di belakang. Deg-degan langsung deg-degan. Oh iya benar ada istrinya. Mau deg-degan seperti itu? Ketika Tuhan mau bilang bahwa hari ini pekerjaanmu tidak sesukses kemarin, mau nggak seperti itu? Tapi kan kita nggak bakal bilang itu, nggak mau. Tuhan bilang hari ini harus tidak sukses dulu supaya kita bersandar kepada Tuhan, karena sebelumnya kita lebih bersandar pada kemampuan kita sendiri. Kayak itu tadi yang kedua. Oleh yang ketiga, yang terakhir, biasanya kita melihat Tuhan ini kan tidak bisa ditebak. Tuhan itu seperti tidak bersuara. Coba kalau berdoa, Tuhan kok nggak jawab sih? Kalau berdoa kita berharap ada jawaban. Kalau berdoa kita berharap ada suara Tuhan. Setidaknya lewat pendeta. Setidaknya ada yang ngomong. Tuhan ngomong. Makanya saya katakan ya, kalau orang minta didoakan paling senang kalau pendeta ngomong gini. Tuhan katakan kamu diberkati. Wih, aminnya banyak itu. Pekerjaanmu, amin. Dapat putus, amin. Coba kalau pendeta bilang, Tuhan katakan tahun ini penghasilanmu sedikit. Kampret pendeta. Karena sukanya yang bagus. Mau perkataan yang betul. Kita mau semua yang baik. Tapi terkadang Tuhan seperti tidak bersuara, tidak ngomong apa-apa. Sudah doa tidak dijawab. Kok tidak ada suara, kok tidak ada tanda-tanda? Anda ingat cerita ketika ditemukan wanita yang berzina di dalam Yohanes 8? Kemudian ketika ada orang mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Jadi Yohanes 8 ayat 4-5. Yohanes 8 ayat 4-5. Lalu mereka berkata ya kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang itu? Jadi mereka bilang sama Tuhan, ini loh, dalam hukum Musa ini harus dilempari batu. Waktu mereka ngomong, Tuhan Yesus lagi ngapain waktu itu? Tuhan Yesus lagi gambar. Nggak tahu Tuhan Yesus gambar apa lah waktu itu ya. Apakah waktu itu Yesus gambar petaka, gambar rumah kah, gambar apa? Kok ya kayak anak saya suka gambar. Ini gambar. Jadi mereka ngomong, nah Yesus waktu itu tidak ngomong. Kenapa Yesus tidak ngomong waktu itu? Dia memberikan waktu untuk orang-orang itu menilai dengan caranya sendiri. Kemudian baru Yesus berkata-kata di ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan kemudian setelah itu apa Yesus katakan? Yang merasa nggak pernah berdosa silakan lempar pakai batu. Di sini ketika bicara Yesus tidak bersuara. Kenapa Yesus diam? Pertama adalah menguji iman percaya. Ketika Yesus tidak memberikan tanda apapun, apa Anda masih beriman? Apa Anda masih percaya kepada Yesus? Yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus diam, itu namanya training, latihan, persiapan. Kenapa kita di training? Ini yang namanya kalau kita bicara di tempat ya, emas di tempat supaya murni, itu butuh proses. Jadi ini namanya pelatihan yang harus kita hadapi untuk dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, dipersiapkan untuk berkat-berkat Allah yang besar. Yang ketiga, kenapa Tuhan diam? Itu masa perenungan, berdiam diri. Kadang kita ini jadi anak Tuhan itu bawel. Aku nggak cerewet kok. Nggak cerewet. Memang di dunia nyata Anda tidak cerewet. Di hadapan Tuhan Anda cerewet. Minta maksa. Kapan Tuhan? Lama ya Tuhan. Apa Tuhan? Wah mau teman-teman. Ih mulutnya ini. Kalau kita doakan seperti itu, rasanya belum selesai doa kita langsung berharap ada jawabannya. Iya kata Tuhan. Iya. Tapi kita tidak sabar menantikan. Jadi ini waktu masa perenungan. Apa yang kita renungkan? Ketika Anda berdoa misalnya, Tuhan berkati pekerjaanku, yang kita renungkan bukan soal berapa banyak nanti berkatnya, bukan. Tapi setelah jadi kaya, diberkati Tuhan, apa yang akan kita lakukan dengan harta itu? Renungkan itu, memuliakan Tuhan atau tidak? Bentar, kan beli motor, terus rumahku nanti tak cat. Loh, yang belakang itu loh, pengen tak bangun sedikit agak ini. Nanti tak beli batako. Kita udah mikir sampai ke sana. Planning kita ketika diberkati Tuhan, kita apa yang bisa kita beli, apa yang bisa kita bangun untuk membuat kita diakui orang. Supaya nggak direndahkan orang lagi. Ingat, kalau Anda mau diberkati Tuhan, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda berhasil. Tidak penting dan tidak perlu. Kenapa Anda perlu penilaian dari orang lain? Ini yang manusia paling suka. Ya kamu sekarang kaya yo, kamu sekarang diberkati Tuhan. Ya motormu baru, kita senang dengar seperti itu. Itu sampah dalam kehidupan kerohanian kita. Karena ketika kita tidak punya seperti itu, kita merasa tidak diberkati Tuhan. Ini masa perenungan, ketika berdoa, Tuhan aku mau ini, ketika itu menantikan jawaban Tuhan, renungkan, ketika Tuhan kasih nanti Anda apain itu berkat. Itu yang penting. Jadi jangan mikir, nah ketika kita mikir sudah hal yang tidak baik, itu ditunda sama Tuhan, sampai kita punya perenungan yang tepat, berkat itu mau diapain. Demikian juga nanti ketika gereja ini sudah diubahkan oleh Tuhan, dibuat dengan gedung yang bagus, dibuat dengan semua serba bagus. Pertanyaan saya, apakah pelayanan Anda tetap sama? Caranya sama? Jangan, harus ada juga kedewasaan rohani, harus ada juga cara yang lebih lagi. Kenapa? Mengelola gereja kecil dan gereja besar itu berbeda, jangan disamakan. Nanti ketika Tuhan sudah jauh gereja besar, Anda malah berantem terus. Kenapa? Misalnya gerejanya besar. Loh, harusnya kerjamu ini, kerjamu itu, nggak bisa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bangun gereja ini, Tuhan tunda dulu. Kenapa? Persiapan orang-orang yang ada di dalamnya. Supaya nanti ketika gereja besar tidak saling menyalahkan. Ini kan tanggung jawabmu. Loh, harusnya begini. Jadi ditata sebelum Tuhan itu sudah menjawab doa. Ini yang dinamakan perenungan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat dari ketika Tuhan diam adalah karena Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jadi mungkin kita tidak melihat Tuhan,
bekerja, tidak ada tanda, tapi Tuhan sedang mengerjakannya di balik layar. Ketika Anda ke restoran, Anda lihat nggak tukang masaknya ngapain? Enggak, Anda cuma tahu masakannya ada di atas meja. Anda tidak tahu prosesnya seperti apa. Demikian juga Tuhan ketika menyediakan sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak perlu tahu prosesnya, yang penting kita tahu bagaimana berkat yang akan Tuhan berikan. Karena ketika kita tahu proses yang Tuhan kerjakan, kita tidak akan sanggup karena kita tidak pernah bisa jadi Tuhan. Jadi 3 hal ini kita harus pahami tentang mengapa Tuhan susah dipahami. Tuhan bukan susah dipahami, tapi kita sendiri yang bikin hidup kita susah untuk memahami Tuhan. Satu hal, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau dari proses yang kita lihat lama, itu bukan karena Tuhan tidak profesional. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ketika kehidupan kita oleng, Tuhan ada di atas kapal bersama-sama dengan kita. Artinya kita aman, tidak akan celaka. Dan yang ketiga, ketika Tuhan diam, bukan karena Tuhan lagi sariawan atau malas ngomong sama kita, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dia bekerja di balik layar. Dan saya percaya orang-orang yang bersabar menantikan jawaban Tuhan, janji Tuhan, itulah orang-orang yang sebenarnya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Adalah hidup orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab itu banyak. Yakub, Yusuf, semua itu diproses. Siapa lagi? Abraham menantikan janji Tuhan anak. Daud itu diproses. Elia diproses. Itu pada hamba Tuhan loh, diproses. Tidak ada yang tidak diproses oleh Tuhan. Saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi pegangan buat kita untuk sabar menantikan janji Tuhan. Ingat, vitamin S harus diminum setiap hari supaya kesehatan iman kita tetap terjaga. Vitamin apa namanya itu? Sabar ya. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.